Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13 Jealous. Gilang memainkan pulpennya. Dia memutar-mutar dengan tangannya. Dia nggak fokus dengan apa yang dibahas saat rapat. Dia sedang memikirkan teriakan kita pagi tadi. Dia menyebutkan nama Devan. Dia ingin tahu seperti apa orang itu. Apa lebih baik dari dia? Gilang, panggil Gila. Lang, Bayu menyenggol Gilang dengan sikunya. Gilang masih saja dengan pikirannya sendiri, disenggol dan dipanggil Bayu saja tidak mendengar. Gilang, panggil Gila lagi dengan suara yang lumayan keras. Iya, jawab Gilang kaget sampai pulpen yang di tangannya jatuh. Lo dari tadi gue lihat gak fokus sama pembahasan kita. Justru bengong, ada apa? Apa lo tidak sependapat dengan kita? Tanya Gila. Gue setuju kok. Terus kenapa lo diam aja? Gue boleh izin keluar gak? Gue sedikit pusing, kata Gilang. Oke, nanti biar gue jelaskan semua pembahasan ini lewat telepon, kata Gila. Terima kasih. Gilang mengambil tasnya lalu pergi meninggalkan ruangan OSIS. Perhatian Gilang teralihkan saat berjalan melewati kelas kita. Dia berhenti di depan kelasnya, melihat kita yang sedang bersenda gurau dengan teman-temannya. Dia bukan Raka kan? Siapa orang yang mengusap rambut kita? Gumam Gilang pelan. Dia berjalan maju mendekat ke pintu. Dia mengintip dan ingin tahu siapa cowok yang membuat kita tersenyum manis. Kak Gilang, ngapain di sini? Tanya salah satu siswa yang hendak masuk ke kelas. Gue cari Raka, jawabnya dengan gelagapan. Biar gue panggilkan, Kak. Iya, makasih. Gilang tersenyum kecut. Dia mengacak-acak rambut belakangnya. Kenapa jadi ketemu Raka sih? Batin Gilang sambil mengacak rambutnya lagi. Ada apa, Lang? Tumben cariin gue. Jangan lupa, besok kita bertanding. Berangkat pukul 6 pagi. Jangan sampai telat. Gilang akhirnya memberitahu jadwal berangkat lomba besok karena bingung beralasan. Oke, udah itu aja. Tanya Raka. Iya. Jawab Gilang namun matanya terus memantau kita di dalam. Raka menoleh lalu tersenyum. Dia tahu kalau Gilang sedang jealous dengan Devan. Apa ada yang ingin lo tahu? Tanya Raka. Ah, enggak, gue cabut dulu. Dia langsung pergi. Dia akan malu banget kalau ketahuan kalau sebenarnya dia sedang kepo dengan orang yang masih saja mengusap rambut kita. Dasar, kayaknya bakalan seru nih kisah cinta kita. Raka tersenyum sambil geleng kepala. Gilang mengikat tali sepatunya sambil mengedarkan pandangan kedua matanya ke segala arah tempat duduk penonton. Cari siapa loh? Tanya Bayu sambil ikut mengikat tali sepatunya. Gilang hanya diam, tidak merespon omongan Bayu. Dia berdiri setelah selesai merapikan tali sepatunya. Dia melakukan peregangan dengan matanya yang masih mengedar ke semua penjuru. Ditanya diam aja loh. Bayu kesal merasa diabaikan. Apa sih loh, berisik banget. Oh, lo cariin kita kan? Ngapain juga dicariin kalau dia datang? Tuh, gak bakalan juga kasih semangat loh. Dia bakalan kasih semangat Raka. Kata Bayu. Bisa diem gak loh? Bawel banget kayak emak-emak. Gilang pergi meninggalkan Bayu. Dikasih tahu ngeyel, seru Bayu kesal. Semakin hari Gilang semakin tidak mendengarkan dirinya. Raka selesai melakukan peregangan. Datang nyamperin Gilang yang masih mencari kita. Kita bakalan datang kok, tapi ya lo jangan kecewa kalau dia datangnya gak sendiri. Dan yang pasti tuh dia gak bakalan support lo, tapi gue. Raka tersenyum lalu menggerakkan kedua alisnya. Bukan urusan gue, dia mau datang apa enggak. Bahkan gue gak peduli juga, dia mau dukung siapa, gak penting. Gilang sewot, belum juga main udah dibikin gerah. Baguslah, gue mau lo tetap main yang bagus. Dalam kondisi apapun, lo harus tetap fokus. Raka memegang pundak Gilang. Dia sengaja membuat kesal Gilang lebih awal. Dia ingin tahu seberapa pintar kontrol emosinya saat dia melihat sesuatu yang dia tidak suka. Dia ingin melihat profesional dan tanggung jawab Gilang menjadi ketua tim basket sekolah ini. Dan benar yang dikatakan Raka, selain dengan Farah, Anita, dan Arfian, kita datang bersama Devan. Dia duduk dekat dengan Devan, seperti layaknya kekasih.
Senyuman Gilang langsung memudar. Dia langsung bete. Rasanya sudah gak mood main basket. Kenapa dia bisa sebahagia itu? Sedangkan sama gue mayun mulu. Marah mulu. Omel Gilang dalam hati. Sepanjang permainan, Gilang terus melakukan kesalahan. Karena gak fokus sama permainan. Dia terus melihat ke arah kita yang bersedia gurau dengan Devan. Meskipun banyak yang support dia, namun semua itu terasa hampa. Dia maunya kita yang menyemangatinya itu akan mengembalikan moodnya, daripada sorakan cewek-cewek yang lain. Tapi kita terus saja berteriak memanggil nama Raka. Bikin makin kesel aja sih loh, gumam Gilang pelan. Lang, lo kenapa sih gak fokus? Jelek banget mainnya. Lihat tuh, kita ketinggalan banyak. Omel salah satu anggotanya. Raka datang memegang pundak Gilang sambil tersenyum. Lang, lo itu ketua tim. Kalau baru melihat hal seperti ini saja sudah goyah permainan lo. Gimana kalau lihat yang lebih? Kita itu tim. Kalau satu dari kita sembrono, yang ada yang lain akan jatuh. Kalaupun mereka berusaha, mereka akan sangat kesusahan. Karena menambah suatu pekerjaan yang seharusnya dikerjakan yang lain. Lo mau semua anggota menderita karena urusan pribadi lo? Raka memberikan nasihat. Melihat ada perdebatan, kita langsung turun untuk bicara dengan Raka. Dia melambaikan tangan ke arah Raka. Raka mengangguk lalu berjalan ke arahnya. Ada apa? Tanya Gita. Raka melambaikan tangannya meminta Gita lebih mendekat kepada dirinya. Setelah itu dia membisiki sesuatu kepada Gita. Lo paham kan? Tanya Raka. Iya paham, jawab Gita sambil mengangkat ibu jarinya. Ya sudah, duduk lagi Gih, lo hati-hati. Iya, kita langsung naik lagi ke atas. Permainan Gilang semakin buruk. Untung Raka terus menyelamatkannya. Permainan sudah hampir selesai, poin mereka berjarak sedikit. Kita memejamkan matanya sesaat. Dia kemudian menyiapkan suaranya agar terdengar lantang saat teriak. Kak Gilang, lo pasti bisa memasukkan bolanya. Semangat! Teriak kita saat Gilang berkesempatan untuk memasukkan bola terakhir sebelum peluit dibunyikan. Gilang menoleh. Dia tak menyangka kalau kita bakalan menyebut namanya. Dia tersenyum lebar namun disembunyikan dari yang lain. Dia mendribel bola lalu memasukkan kerik. Peluit panjang dibunyikan. Permainan berakhir dan Gilang berhasil mencetak angka sehingga mereka menang. Semua bersorak, satu tim saling berpelukan. Kita langsung berlari turun dan memeluk Raka. Raka, lo keren banget, ucap kita masih sambil memeluknya. Dari dulu gue emang keren kan, katanya dengan pede. Lo bakalan terus ikut tim ini main kan? Tanya kita was-was takut Raka nggak mau. Dia nggak mau kalau nanti jadi pusat perhatian kalau dia main basket. Dia nggak mau ribet digandrungi banyak cewek. Enggak, lo tahu kan gue nggak mau ribet sama urusan perempuan. Katanya masih pede saja. Dasar, lo sok kepedean. Emangnya siapa yang mau sama lo? Kak, gue belum puas teriak-teriak ini, ujar kita. Lo kan bisa support yang lain, misalnya Gilang atau kalau enggak suruh aja Devan masuk tim basket. Gak mau, maunya lo, raya kita. Gilang juga mainnya bagus loh. Gue tahu, dia emang bagus segala hal. Dan lo gak akan bisa menandinginya. Ajak kita. Gilang tersenyum dipuji kita. Dia jadi tahu kalau ternyata dirinya mengakui keberadaannya. Meskipun selalu saja ketus padanya. Nah, tuh tahu kenapa lo masih suruh gue main coba. Cie, marah, kesel, goda kita. Ngapain juga gue marah? Gak guna, mau sebaik apapun Gilang. Kalau dia belum menjadi pacar lo, gue akan selalu terbaik di hati lo. Gue yang akan menjadi pelindung lo. Raka mengacak-acak rambut kita. Ih, kenapa sampai ke pacar-pacar segala sih? Kita Manyun gak suka banget akhir-akhir ini Raka selalu menjodohkannya dengan Gilang. Iya, karena menurut gue daripada lo ngejar Devan yang gak pasti, mending Gilang yang jelas-jelas suka sama lo. Pasti dia akan melindungi lo, ujar Raka. Gilang menjadi bengong dengan pernyataan Raka. Dia masih belum memahami perkataan Raka. Kenapa tiba-tiba dia seakan mendukung dirinya menjadi pacar kita? Bahkan seakan yakin kalau dirinya bakalan jadian sama kita. Lo kayaknya gak suka banget sama Devan sampai ngomong begitu. Kita menjadi bete. Bukan gak suka, gue hanya gak mau lo sakit hati, kata Raka.
Gue bakalan baik-baik aja. Lo juga tahu kan kalau Devan itu baik, dia perhatian lagi sama gue. Kita terus memuji Devan. Lo kan belum tahu sekarang sifat Devan kayak gimana. Kalau Gilang kan udah lumayan ketahuan, dia cinta banget sama lo. Raka, Gilang itu punya kepribadian dua tahu nggak? Kadang dia baik banget, nanti tiba-tiba jutek banget. Gue takut kalau dia itu psycho, lo mau kesayangan lo ini menjadi korbannya. Celoteh kita nggak jelas. Ngomong apaan sih lo, Ta? Gak jelas banget. Raka menggeleng kepalanya, lalu merangkul kita berjalan keluar untuk pulang. Kita, Raka, panggil Devan sambil melambaikan tangan. Iya, kita bergegas menuju ke tempat Devan. Apa? Tanya Raka. Gue traktir makan yuk, udah lama loh kita gak makan bareng, ajak Devan. Iya, kita sudah lama emang gak makan bareng. Kita memandang Raka agar dia menyetujuinya. Raka mengangguk pelan, menyetujui ajakan Devan. Gilang hanya bisa terdiam. Dia merasa tidak punya kesempatan sama sekali untuk mendekati kita. Dia merasa kalau di hati kita sama sekali tidak ada namanya. Sudahlah Lang, lo jangan sakiti diri lo sendiri. Kalau memang dia bukan jodoh lo, mau lo kejar dengan cara apapun, gak bakalan dapet deh. Mending tuh sama Monica, sejak dulu setia banget deketin lo. Bayu menasehati Gilang, dia tidak tega melihat sahabatnya itu terus galau, karena tidak bisa mendapatkan kita. Padahal baginya kita itu cewek biasa yang tidak ahli dalam segala bidang. Gilang, lo harus berjuang sekali lagi. Kalau sebulan ini gagal, lo baru menyerah. Semangat Gilang, kata Gilang dalam hati. Meskipun otak menyuruh dirinya berhenti, namun hatinya terus mendorong, agar dia terus mengejar kita sampai dapat. Tunggu, panggil Gilang sambil lari mendekati mobil milik Devan. Ada apa Lang? Tanya Raka. Bisa nggak gue nebeng sampai sekolah aja? Gilang memohon agar dia bisa satu mobil, tapi kita mau makan dulu. Iya, nggak apa-apa, gue juga lapar. Kalau boleh, gue nebeng. Gilang berharap-harap cemas dibolehkan nebeng. Memangnya Bayu nggak bawa mobil sendiri? Tanya kita dengan muka ditekuk. Dia sebenarnya tak ingin ada Gilang. Dia hanya ingin bersama dua cowok kesayangannya, yaitu Devan dan Raka. Bukan cowok yang selalu membuatnya kesal dan marah. Bayu mau jemput ceweknya, jadi ya kalau ada yang balik duluan, gue mau ikut. Gilang ngarang alasan agar bisa ikut mobil Devan dan bisa makan bersama mereka. Agar dirinya tak kalah langkah dengan Devan. Van, tambah satu penumpang gimana? Boleh, justru tambah seru nanti. Devan tidak keberatan. Sepanjang perjalanan menuju tempat makan yang dipilih Devan, kita duduk menoleh ke samping Devan. Dia terus memandangi wajah tampan lelaki idamannya itu, sedangkan Gilang yang di belakang terbakar cemburu. Devan memarkirkan mobilnya di sebuah restoran. Dia kemudian turun membukakan pintu untuk kita. Kita merasa seperti ratu kali ini. Sudah lama sekali dia mengharapkan hal yang ini kepada Devan. Akhirnya dia bisa mendapatkannya. Makasih, kata kita dengan manis. Sama-sama, jawab Devan dengan manis juga. Membuat Gilang ingin muntah, nampol wajah Devan. Sabar, Raka memegang pundak Gilang lalu berjalan lebih dulu. Devan menarikkan kursi untuk kita, lalu dia duduk di sebelah kita. Kita menatap Devan semakin terpesona. Dia menarik rambutnya ke belakang telinga. Dia tersanjung dengan perlakuan Devan. Ingin sekali dia teriak dan lompat-lompat karena kegirangan. Mau makan apa? Tanya Devan. Cumi asam manis, kata kita. Udah, itu aja. Tanya Devan. Iya, jawab kita malu-malu. Gilang menghela nafas sambil berdecak. Kenapa kita bisa seanggun itu dengan Devan? Van, kenapa lo gak tawarin kita makan juga? Kalau lo cuma mau makan berdua, biar kita pergi deh, kata Raka sambil menyolek Gilang agar berdiri dan ikut pergi bersamanya. Gak gitu kak, pesen gih apa aja biar gue yang bayarin, kata Devan tersenyum salah tingkah. Gue pesan cumi asam manis, kerang saus tiram sama lemon tea 2. Gilang pesan dengan porsi besar seperti waktu kita jalan sama dirinya. Gue samain Gilang aja, kata Raka. Oke. Sambil menunggu pesanan datang, kita dan Devan kembali bersenda gurau, membahas masa lalu semasa SMP. Dan Gilang sama Raka menjadi penonton mereka.
Oh iya, ngomong-ngomong, gue belum kenalan sama lo. Kata Devan sambil mengulurkan tangan setelah beberapa jam baru sadar, belum saling kenal. Gue Gilang. Gilang menyambut tangan Devan. Dia menggenggam sangat erat karena kesal. Devan, katanya sambil menahan rasa sakit. Setelah merasa puas, Gilang baru melepaskan tangannya. Satu kelas sama kita juga. Tanya Devan lagi. Bukan, dia kakak kelas kita. Jawab kita cepat. Oh, kakak kelas kita. Devan mengangguk. Iya, dia kakak kelas, tapi nggak tahu tuh, tumben ikut nimbrung. Kita melirik tajam ke arah Gilang dengan tatapan tidak suka. Ya, kalau nggak boleh nimbrung, gue balik. Gilang berdiri mengambil tasnya. Di sini aja, udah pesan makanan, mau pergi siapa yang mau makan? Mereka menyuruh Gilang duduk lagi. Kalau mau pergi, pergi aja, kata Gita. Tak, apa? Lo gak boleh kayak gitu, gue gak suka. Raka marah sama kita karena mengusir Gilang yang tak bersalah. Sorry kak, kita tiba-tiba minta maaf kepada Gilang. Dan Gilang hanya bengong tak menjawab. Dia bingung kenapa kita tiba-tiba minta maaf padanya setelah Raka menegur. Sebenarnya mereka berdua itu hubungannya apa? Batin Gilang. Setelah makan datang, mereka langsung diam dan makan. Tidak ada yang saling bicara. Hanya Devan dan kita yang masih saling berpandangan. Seakan mereka berdua itu sedang kasmaran, sama-sama memiliki perasaan suka. Cobain deh makanan milik gue. Devan hendak menyuapi kita. Kita lalu membuka lebar mulutnya. Gilang langsung menarik tangan Devan sebelum udang itu mendarat di mulut kita. Gilang, apa yang lo lakuin? Tanya Devan kesal. Kak, lo punya masalah hidup apa sih sama gue? Lo kayaknya sengaja banget dari tadi ngeganggu gue sama Devan. Siapa yang ganggu? Gue cuma mau apa? Lo mau ngerecokin gue sama Devan kan? Kak, yang namanya perasaan itu gak bisa dipaksa. Kenapa sih lo terus gangguin gue? Kita marah besar. Gilang menghela nafas panjang. Baiklah, gue pergi aja. Gue cuma gak mau lo sakit. Lo terlalu senang, jadi gak lihat bahaya yang ada di depan lo. Gilang mengambil tasnya lalu pergi. Ngomong apaan sih? Gak jelas banget. Kita yang tadi sempat berdiri saat memaki Gilang langsung duduk lagi. Van, lo mau suapin kita apaan? Tanya Raka. Udang, memangnya kenapa? Devan bingung. Gak apa-apa, terusin makannya aja, kata Raka. Gilang berjalan cepat. Dia kesal kenapa di mata kita dia selalu salah. Sekalipun apa yang dia lakukan tidak menjadi sesuatu yang membuat dia terkesan padanya. Yang ada membuat dia terus marah. Bersambung.